يا لطيفا بالعباد. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat cari berkah guru, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Kisah kedua, mencari ilmu. Setelah sang ibu menyerahkan putranya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka mulailah melaksanakan hasratnya. Abu Yazid meninggalkan Bustam, merantau dari satu negeri ke negeri yang lain untuk belajar dan memperdalam ilmu agama kepada para aulia. Ia selalu berpuasa di siang hari dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di sepanjang malam. Demikianlah selama lebih kurang 30 tahun. Abu Yazid belajar dibimbing dari 113 guru spiritual, dan ia dapat mengambil manfaat dari ilmu yang telah diperolehnya. Pada suatu hari ketika Abu Yazid duduk di hadapan seorang guru bernama Shadiq, tiba-tiba sang guru menyuruhnya, "Abu Yazid, ambilkan buku yang ada di jendela itu." Abu Yazid menjawab, "Jendela? Jendela yang mana wahai guru?" Gurunya berkata, "Telah sekian lama engkau belajar di sini, kenapa tidak pernah melihat jendela itu?" Abu Yazid menjawab, "Tidak, apa peduliku dengan jendela ketika menghadap Tuhan? Mataku tertutup untuk hal-hal yang lain. Aku datang kemari bukan untuk melihat segala sesuatu yang ada di sini." Gurunya menjawab, "Jika demikian, kembalilah ke Bustam dan pelajaranmu telah selesai." Di hari yang lain, Abu Yazid mendapatkan berita bahwa di suatu tempat ada seorang guru besar yang cukup terkenal, dan ia pun segera pergi ke tempat tinggal guru tersebut dengan harapan akan memperoleh tambahan ilmu yang bermanfaat. Abu Yazid menempuh perjalanan yang cukup jauh, namun ketika dekat dengan rumah yang dituju, ia sempat melihat guru yang termasyhur itu meludah ke arah Makkah. Abu Yazid terkejut dan langsung membatalkan niatnya. Ia kembali sambil berkata, jika ia benar-benar telah memperoleh kemajuan dari jalan Allah, niscaya tidak akan melanggar hukum sebagaimana yang telah dilakukannya. Abu Yazid memang sangat menjaga dan menghormati tempat-tempat suci yang merupakan pusat peribadatan. Bahkan dalam riwayat lain mengatakan bahwa rumah Abu Yazid berjarak sangat dekat dari sebuah masjid, yakni hanya 40 langkah saja. Sehingga karena hormatnya kepada masjid, ia tidak pernah meludah ke arah jalan yang menuju ke sana, apalagi ke tempat-tempat yang harus dijaga kesuciannya. Kisah ketiga, perjalanan ke Ka'bah. Perjalanan Abu Yazid al-Bustami ke Ka'bah memakan waktu 12 tahun penuh. Hal itu terjadi karena ia selalu membuka hatinya untuk menerima ilmu dari siapa saja yang manfaat. Bahkan setiap kali ia bersua dengan pengkhutbah yang memberikan pengarahan ketika dalam perjalanan, Abu Yazid segera membentangkan sajadahnya untuk melakukan salat sunnah 2 rakaat. Hal itu dilakukan karena ia mempunyai pendapat Ka'bah bukanlah serambi seperti serambi yang ada di istana raja, tetapi sebuah tempat yang dapat dikunjungi orang setiap saat. Setibanya di Ka'bah, ia tidak melanjutkan perjalanan ke Madinah, di mana makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berada di sana, karena ia berpendapat tidak pantas kunjungan ke Madinah hanya sebagai pelengkap saja, dan saya akan mengenakan pakaian haji yang berbeda untuk mengunjungi Madinah.
Pada tahun berikutnya, Abu Yazid menunaikan ibadah haji, dan kali ini ia mengenakan pakaian yang berbeda untuk setiap tahap perjalanan. Sejak mulai menempuh padang pasir, ketika melewati sebuah kota, ia bertemu dengan sebuah rombongan calon haji, yang pada akhirnya rombongan tersebut menjadi murid Abu Yazid. Bahkan setelah ia menunaikan ibadah haji dan meninggalkan kota suci, banyak orang yang mengikutinya. Abu Yazid terkejut ketika menoleh ke belakang. "Siapa mereka?" "Mereka ingin berjalan bersamamu," jawab seseorang. Mendengar jawaban tersebut, Abu Yazid segera berdoa, "Ya Allah, janganlah engkau tutup penglihatan hamba-hambamu karena aku." Abu Yazid tidak ingin dirinya menjadi penghalang tujuan bagi orang-orang yang mengikuti, sehingga ia berusaha untuk menghapus kecintaan mereka kepada dirinya. Maka setelah mengerjakan sholat subuh, Abu Yazid berseru kepada mereka, "Sesungguhnya aku adalah Tuhan, tiada Tuhan selain aku, oleh karena itu sembahlah aku." Tentu saja mereka yang mendengarkan menjadi terkejut dan berseru, "Abu Yazid sudah gila." Orang-orang berada di tempat itu segera meninggalkannya begitu saja. Keinginan Abu Yazid tercapai. Abu Yazid yang telah bebas itu kembali meneruskan perjalanannya. Tiba-tiba ia menemukan sebuah tengkorak manusia yang bertuliskan, "Tuli bisu buta." Mereka tidak memahami. Dengan perasaan sedih, Abu Yazid mengambil tengkorak tersebut, kemudian menciuminya sambil menangis dan bergumam, "Ini adalah kepala seorang sufi. Ia telah lebur di dalam Allah. Ia tidak lagi mempunyai telinga untuk mendengarkan suara, tidak lagi mempunyai mata untuk melihat keindahan, tidak lagi mempunyai lidah untuk memuji kebesaran Allah, dan tidak lagi mempunyai akal untuk merenungi secuil pengetahuan tentang Allah yang sejati. Dan tulisan ini adalah tentang dirinya." Pada suatu hari, Abu Yazid melakukan perjalanan dengan membawa seekor unta sebagai tunggangan serta pembawaan berbekalan. Di sebuah tempat ia berpapasan dengan seorang pemuda dan bergumam, "Binatang yang malang, sungguh berat beban yang engkau tanggung, sungguh kejam." Ucapan itu diulangi beberapa kali, sehingga Abu Yazid terpaksa harus berhenti dan berkata, "Wahai anak muda, kau boleh melihat sendiri, sebenarnya bukan unta ini yang memikul beban." Si pemuda segera memperhatikan dengan seksama. Ternyata beban tersebut mengambang sejengkal di atas punggung unta. Subhanallah, ini sangat menakjubkan, puji pemuda itu. Abu Yazid berkata, "Jika kusembunyikan tentang keberadaanku yang sebenarnya, engkau pasti akan mencelaku. Tetapi jika aku jelaskan kenyataan itu padamu, engkau tidak akan dapat memahaminya. Aku harus bagaimana kepadamu?" Ya latifan bil ibad